warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari calon guru penggerak angkatan 5 akan membawakan praktek coaching. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Miftahul Aziz, serta Ibu pengajar praktik kami, Ibu Sherly Juwita, dan Bapak pengajar praktik kami, Bapak Abdul Hamidran. Di sini kami akan melakukan praktek coaching dengan coach yaitu saya sendiri, Elvina Mesarah dari SD Swasta Dharma, dan saya sebagai pengamat dari SMK Budi Insani Medan, yaitu Tiomina Ambarita. Saya Inan Permatasari akan menjadi coach dari SDS Model Al-Azhar Medan. Baiklah, kami akan melakukan praktik coaching sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam. Ada lagi sibuk enggak? Enggak tuh, ada apa nih ya Bu? Mau curhat dikit boleh lah ya? Boleh, ayo Bu duduk dulu ya. Gini kan Bu, Nah, bagaimana? Ayo, jadi apa nih yang mau Bu Intan ceritain ini? kita kan perpindahan Bu, semester ini udah luring, udah beri kelanjutan, anak-anak udah masuk ke kelas. Kayaknya ada perubahan gitu Bu, dari anak-anak dari tadinya dia luring, dari tadinya dia daring, sekarang ke luring gitu, dari sifat, semakin meriah anak-anak di dalam kelas, terus udah gitu dari pembelajaran juga kayaknya learning loss-nya itu ada gitu. Oke, jadi Bu Intan tadi mengatakan bahwa ini ada perubahan dari daring ke luring gitu ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya tujuannya Bu Intan itu untuk membicarakan ini dengan saya, itu apa sih tujuannya gitu? Agar dapat solusi sih Bu, sebaiknya saya ngajar dalam kelas itu seperti apa menghadapi anak-anak yang menurut saya learning loss-nya itu dapat gitu, dari mulai pendidikannya, kognitifnya di kelas, lalu dari mulai anak-anak sifatnya mereka di dalam kelas juga, learning loss-nya itu dapatnya di situ gitu. Nah, jadi yang selama ini yang sudah Bu Intan hadapi anak-anak tadi gitu kan, apa yang sudah Bu Intan lakukan gitu dengan adanya learning loss itu? Saya biasanya ke anak-anak mulai menanamkan disiplin sih Bu, mulai sekarang. Dari mulai salam aja. Mereka yang sudah tidak terbiasa karena mungkin kan kemarin kita corona, jadi mereka yang melupakan kebiasaan salam sama gurunya. Jadi mulai saya biasakan lagi sebelum masuk kelas atau nanti setelah pulang itu wajib salam dengan gurunya. Terus kalau misalnya dari belajar, karena mungkin mereka biasanya belajarnya di rumah dengan orang tuanya, ada kadang orang tuanya yang paham mengajarkan anaknya, ada yang belum bisa. Jadi gapnya itu rentannya, ada yang sudah bisa baca misalnya cepat sekali bacanya, ada yang lambat di tengah-tengah, ada yang belum tahu sama sekali huruf seperti itu sih. Kalau misalnya yang itu menurut saya yang itu tadi yang disiplinnya. Kalau dari belajarnya, apa mungkin ya kalau misalnya di kelas saya ngasihnya materinya yang beragam gitu Bu, bisa nggak kalau misalnya seperti itu kira-kira? Karena di dalam kelas itu anaknya yang tinggi-tinggi gitu pengetahuannya, yang di tengah-tengah, ada yang rendah gitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi selama ini Bu Intan mau menerapkan disiplin terlebih dahulu dengan salam dengan anak seperti itu ya. Kemudian dengan mengadakan pemberian pembelajaran gitu ya, karena rentang anak tadi gitu ya. Nah, kemampuannya ya gitu. Nah, setelah Bu Intan melakukan tersebut gitu, apalagi gitu yang Bu Intan sudah lakukan gitu untuk menghadapi learning loss tadi gitu. Yang sudah Itu aja sih Bu sejauh ini. Makanya saya tuh sebenarnya nyari solusi di sini. Kira-kira gimana ya Bu, apalagi yang bisa saya lakukan gitu. Apa saya minta bantuan, kan ini maksudnya minta bantuan kan ke teman sejawat saya gitu. Makanya ada cerita juga ke Ibu. Oh, jadi kalau untuk rencana yang sudah Bu Intan buat itu untuk mengatasi learning loss ini apa gitu? Meningkatkan disiplin anak-anak, terus saya juga menjadi contoh, datang tepat waktu juga. Biasanya anak-anak tuh mulai karena kebiasa daring kan, mereka jadwal tidurnya nggak jelas, bangunnya nanti belum jelas gitu, terlambat mereka datang ke sekolah. Jadi sayanya lah yang jadi contoh dulu, misalnya jangan sampai telat kan seperti itu. Terus kalau misalnya belajar paling strategi lah Bu, model-model pembelajarannya lebih saya tingkatkan seperti itu, biar nanti yang di atas pengetahuannya tidak merasa kok saya harus nungguin yang di bawah ya, kok lama banget gitu, karena yang di bawah kan masih yang huruf kan ya, mereka baru mengenal huruf.
sudah paten kan lah itu Bu rencananya ya kan, udah kayak gitu kan. Nanti Ibu berarti dari percakapan kita tadi berarti kan Bu Intan nantinya mau melaksanakan disiplin dari diri sendiri dulu, datang tepat waktu gitu kan Bu, kemudian memberikan pembelajaran beragam seperti itu udah mantap kali itu, udah paten. Nah jadi untuk melaksanakan rencana itu Ibu, rencana Ibu itu mau dibantu dengan siapa seperti itu? Saya butuh bantuan, tadi seperti saya katakan, saya butuh bantuan teman sejawat sepertinya Bu. Karena terus kalau di kelas kan saya kebetulan ada shadownya, jadi mungkin minta bantuan juga dengan shadownya, bantuan teman sejawat, mencari-cari strategi yang bagus, metode yang bagus dalam pembelajaran, media ajar juga sepertinya harus persiapkan. Saya juga sepertinya bakal minta bantuan TU untuk print gitu. Oh ya, jadi dalam hal ini Ibu mau melibatkan untuk meminta bantuan rekan sejawat dan TU seperti itu ya. Ya Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana rencana Ibu karena udah mantap, bagus sekali itu Bu rencananya. Mudah-mudahan dengan adanya learning loss itu udah bisa teratasi dengan rencana yang akan Ibu lakukan tadi gitu. Jadi begini, untuk rencana itu kapan kira-kira Ibu mau laksanakan gitu Bu? Segera mungkin lah Bu. Segera mungkin ya. Iya. Karena ini saya udah dapat jawaban, jadi kayaknya mulai besok saya akan bicara sama rekan sejawat, minta bantuan TU juga. Maksudnya jangan dia ngerasa kesal kalau misalnya saya minta bantuan, kan print bakal banyak ya kan Bu. Iyalah betul itu, harus kayak gitu memang Bu, kita dengan temen ya kan. Nah, jadi yakin Ibu mau laksanakan itu dengan segera ya. Bismillah Bu. Bismillah ya kan Bu, harus dengan rasa tanggung jawab kita mengerjakannya agar dapat teratasi masalah Ibu tadi ya kan Bu. Jadi dapat kita simpulkan tadinya bahwa Ibu sudah bisa nanti melaksanakan rencana yang akan Ibu laksanakan untuk menghadapi permasalahan Ibu. Jadi bisa nggak Ibu ceritakan kembali tadi apa aja rencananya? Rencananya saya akan buat metode belajar, mencari strategi belajar, metode belajar, media ajar yang bisa meraup semua anak, kebutuhan anak saya di kelas. Lalu saya sendiri sebagai contoh untuk mendisiplinkan anak di dalam kelas, seperti itu. Iya, baik sekali Bu, bagus, ya mantap. Jadi semoga rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik. Jadi, ya amin. Jadi, makasih loh ya Bu. iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga nantinya bisa teratasi masalah yang Ibu hadapi ya. Amin. Iya, tetap semangat Bu. Semangat Bu. Semangat. Oke, terima kasih. Baik, kepada Ibu Elvina dengan Bu Miss Intan ya, sangat luar biasa. Dari hasil pengamatan saya bahwasannya pelaksanaannya sudah bagus dan maksimal ya. Nah, di sini sudah terdapat juga di dalamnya tirta ya, sudah dapat tujuan, ada identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab, bahkan sampai kesimpulannya. Baik, saya pikir Bapak Ibu Elvina sama Miss Intan sangat luar biasa. Oke, mantap. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Semangat. Salam dan bahagia. Selamat siang. Kami dari calon guru penggerak angkatan 5 kelas 0566 di mana sebagai fasilitator adalah Pak Miftahul Aziz dan sebagai pengajar praktik adalah Bu Serly dan sebagai pengajar praktik adalah Pak Hamidran dan saya Tiomina Ambarita sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Elvina Mesarah dari SD Swasta Dharma Medan sebagai coaching. Dan saya Intan Permatasari dari SDS Model Al-Azhar Medan akan berperan sebagai pengawas. Baiklah, kami akan memulai praktik coaching kami. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Bu Elvina. Ada apa Bu? Kok kelihatannya lesu banget ya? Iya ini Bu, saya punya masalah nih Bu di sekolah. Ada apa Bu? Begini Bu, saya itu tadi dipanggil sama kepala sekolah karena kemarin kami datang pengawas ke sekolah tuh Bu. Iya, Bu. Dan kepala sekolah mengatakan bahwa pengawas mengatakan saya mengajar tuh nggak pakai buku gitu Bu. Oh, jadi memang Bu Elvina kemarin mengajar itu tidak membawa buku ya? Iya Bu, memang. Saya nggak pernah Bu memang bawa buku Bu. Jadi Ibu pakai apa dong mengajar?
Nah itulah dia Bu masalahnya. Jadi selama ini Bu saya ngajar tuh ya, sukanya tuh saya pakai PowerPoint gitu Bu. Saya buat bahan materi pembelajaran tuh di PowerPoint. Jadi kan anak-anak biar lebih menarik belajarnya gitu loh Bu. Iya, bagus sih Bu. Jadi selain itu ada lagi Bu yang Ibu gunakan? Ya ada Bu, saya pakai Canva Bu untuk materi pembelajaran anak-anak gitu kan. Cuma itu lantaran apa kepala sekolah tuh Bu, marah aja taunya. Dibilangnya saya harus bawa buku lah karena kena panggil tuh Bu sama pengawas kemarin gitu loh Bu. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana rupanya kalau memakai buku Bu? Ngapain Bu kita pakai buku Bu? Kan kita sekarang udah zamannya udah zaman IT tuh Bu. Ya kan? Jadi saya ya maunya ngajar ya pakai IT kayak anak-anak. Jadi kan anak-anak lebih menarik pakai video gitu Bu. Jadi saya ngajarin anak-anak tuh pakai video, pakai PPT, kan lebih anak-anak pun lebih senang Bu gitu belajar kan gitu daripada pakai buku. Iya. Bolak-balik mereka buku aja masa kan gitu. Masa pakai buku aja Umi? Kan nggak enak bukan gitu loh. Apalagi sekarang zamannya sudah semakin maju ya Bu ya. Iya Jadi Bu. sudah semua menggunakan IT ya Bu ya. Iya. Jadi untuk mengantisipasi itu langkah apa yang Ibu buat supaya kepala sekolahnya jangan marah sama Ibu? Itulah Bu, makanya saya datang sama Ibu ini tujuannya kan mau cari bagaimana itu Bu mau mengatasi kepala sekolah. Jadi rencana saya sih Bu yang mau saya buat mungkin saya mau ngumpulin lah Bu tuh bahan-bahannya ya kan Bu. Oh, Ibu mengumpuli bahan itu dari mana? Dari bahan PPT saya mungkin ya Bu, saya kumpulkan, kemudian saya bukukan kali ya Bu. Oh, itu sudah luar biasa Bu, sudah sangat bagus itu Bu. Apakah itu sudah pernah Ibu lakukan? Maksudnya rencana ini mau saya buat Bu. Oh, rencana ya. Jadi memang selama ini yang Ibu lakukan masih dari pakai Canva dan PTP ya Bu ya. Ya pakai PPT Bu, PowerPoint, Canva. Saya selama ini ngajarin itu Bu sama anak-anak. Cuma itulah tadi dipanggil kepala sekolah kan gitu. Tapi itu Bu sangat bagus loh Bu apabila Ibu bisa mengumpulkan bahan-bahan dan menjadikan satu buku. Nah, jadi ini yang mau Ibu rencanakan selanjutnya. Iya Bu, itulah mungkin supaya Bu kepala sekolahnya jangan marah lagi ya Bu ya sama pengawas ya Bu ya. Iya, tapi kan Bu lebih enak pakai itu aja ya sebenarnya Bu daripada kita kasih pakai buku modul-modul kan Bu. Iya Bu ya, jadi begitu ya Bu ya. Mungkin Ibu mengikuti zaman ya Bu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana kira-kira? Apakah kira-kira merepotkan memakai buku itu bagaimana Bu? Repot sebenarnya sih Bu pakai buku itu ya kan, capek kita kumpul-kumpulinnya lagi ya kan, kita buku-bukukan lagi ya kan Bu. Iya, tapi kan tadi sudah ada rencana Ibu Elpina untuk ke depan membuat yang lebih bagus lagi. Iya sih Bu, biar nggak marah kepala sekolah ya Bu. Iya, bagaimana menurut Ibu? Akankah itu Ibu lakukan ke depan? Ya Bu, nanti saya buat ya Bu, saya kumpulkan dulu PPT-nya Bu. Saya kemudian nanti saya kumpulkan dalam satu file, kemudian saya bukukan, saya print gitu ya Bu, saya taruh di meja. Jadi kan kalau datang pengawas nggak kena marah lagi saya Bu, nggak dipanggil lagi ya kan Bu. Bagus, mantap sekali. Jadi kira-kira kapan itu mau Ibu lakukan? Nanti lah Bu, besok mungkin ya Bu, saya kumpulkan ya Bu. Nanti tapi pulang sekolah ini, saya lihat dulu bahan saya Bu. Saya sesuaikan dengan temanya, ya kan Bu. Kemudian setelah itu saya sesuaikan lah Bu dengan materi-materinya gitu. Dengan saya pisah-pisah dulu sesuai dengan mata pelajarannya. Jadilah dia satu modul ya kan Bu. Iya, luar biasa Bu ilmunya. Sangat guru hebat ya Bu ya. Iya. Mantap, luar biasa. Jadi nanti Bu kalau sudah Ibu mengaplikasikannya, tolong lagi nanti curhat sama saya ya Bu ya. Bagaimana nanti perkembangannya ya Bu ya. Siap Bu. Oke, semangat Bu. Jadi guru Semangat. hebat. Mantap, Iya, Bu, luar biasa. Oke Ibu, makasih banyak ya Bu atas bantuannya. Ya Bu, sudah lega kan Bu? Lega kali saya udah Bu. Luar biasa. Baik Ibu. Baik, tanggapan saya sebagai pengamat di sini, menurut saya dua-duanya sudah sangat luar biasa. Coachnya sudah mengutarakan tujuannya apa, ada identifikasi masalahnya seperti apa, rencana aksinya sangat nyata, dan tanggung jawab untuk melaksanakan itu sepertinya sudah ada. Dan coachnya dari tadi coach yang sudah meledak-ledak emosinya sekarang sudah calm down, udah menurun. Alhamdulillah, bagus sekali. Semangat ibu-ibu. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas A, CGP Angkatan 5, 0566 dengan Bapak Fasilitator, Bapak Miftahul Aziz, dan sebagai pelajar praktik ada Ibu Sherly Julita dan Bapak Abdul Hamidran. Di sini kami akan mempraktikkan praktik coaching. Saya sendiri akan berperan sebagai coach. Saya Intan Permatasari dari SDS Model Al-Azhar Medan. Saya Tiomina Ambarita dari SMK Budi Insani sebagai kunci. Dan saya Elvina Mesarah dari SD Swasta Dharma Medan sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Intan, ada waktu Bu? Ada Bu, kenapa Bu? Aku mau cerita loh Bu. Tidak pusing kali kepala Ya, loh Bu. Serius. Ya, kenapa Bu? Kenapa Bu? Iya, ini anak kami tuh Bu, yang namanya si Hota itu Bu. Dia kan gak mau masuk kelas ketika pelajaran Ibu Mala sama Bu Vina yang guru bahasa Indonesia Bu sama bahasa Jepang. Gak mau dia masuk belajar Bu. Jadi guru-guru lain itu kan pada ngadu kepada saya Bu, karena aku kan wali kelasnya loh Bu. Jadi pusing loh saya Bu, entah kenapa lah anakku kayak gitu Bu. Bikin malu aku lah Bu. Jadi tujuan Ibu kesini itu karena Ya saya mau cerita sama Ibu. Udah dari tadi aku pusing menghadapinya loh Bu. Jadi aku mau curhat gitu loh Bu. Oke, jadi itu karena Iya, Bu. Hota. Jadi si Hotanya, Ibu kira udah bertanya belum ke Hotanya kenapa? Iya Bu, tadi udah saya panggil anak saya ini Bu. Kamu kenapa nak? Kok nggak masuk pembelajaran orang ibu itu? Kan kamu sendiri yang rugi, saya bilang. Terus apa dibilangnya Bu? Iya, karena kemarin saya Bu nggak ngerjain PR, saya nggak dikasih masuk kelas Bu. Jadi malas saya pelajaran ibu itu. Gitulah dia ngomong sama saya Bu. Udah Ibu konfirmasi dengan Ibu Mala, Ibu Vina. Iya Bu, jadi kan saya bilang sama ibu itu, Bu, emang kenapa anak saya Bu? Iya Bu, anak ibu itu nggak mau ngerjakan PR, nggak mau serius belajar. Jadi ya saya buat tuh Bu, hukumannya seperti itu gitu bilangnya Bu. Tapi Hota ini dengan guru yang lain mau belajar. Mau Bu? Jadi hanya dengan Ibu Mala dan Ibu Vina. Vina saja nggak mau Iya belajar. Bu. Mm-mm. Kira-kira Ibu mau gimana nih ke Hotanya sekarang? Iya Bu, karena kan saya kan udah konfirmasi nih sama guru yang bermasalah dan dia juga udah saya panggil nih. Terus gimana lagi ya saya buat ya, saya pikir. Terus saya ulang lagi panggil dia Bu, saya bujuk dia, saya kasih nasihat-nasihat sama dia supaya dia mau belajar mengikutinya. Nah tahu-tahu tidak ikut lagi katanya tadi belajar Bu. Nah, jadi itulah makanya aduh pusing aku menghadapi anak saya ini Bu, makanya sampai datang saya curhat sama ibu gitu loh. Jadi rencananya ke depannya Hotanya mau gimana nih Bu? Iya Bu, rencana saya apa ya, kayaknya rencana saya gini Bu, saya panggil lah orang tuanya ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Iya. Ya Bu kan, biar bisa kami konfirmasikan bagaimana kelanjutannya anak ini ya kan Bu. Kalau seperti itu terus kan dia kan jadi ketinggalan pembelajaran lah Bu. Iya, kasihan anaknya sendiri, dia akan ketinggalan pelajaran nanti kan di dalamnya. Iya. Seperti itu. Iya Bu. Udah Ibu panggil orang tuanya Hota? Belum sih Bu, rencana saya besok lah mengasih surat panggilan sama orang tuanya Bu. Jadi rencana Ibu akan bantu panggil orang tuanya. Iya. Kira-kira Ibu akan butuh bantuan siapa buat panggil orang tuanya? Iya, saya sih butuh bantuan kepala sekolah lah Bu. Saya kan konfirmasi dulu lah sama kepala sekolah. Jadi supaya saya membuat surat panggilan sama orang tuanya kan Bu. Nggak mungkin aku aja yang membuatkan tanpa pengetahuan kepala sekolah. Itulah kira-kira rencana saya besok Bu. Kira-kira kepala sekolah tanggapannya akan seperti apa Bu? Ya kalau masalah anak Bu pasti Ibu itu membantu Bu. Kepala sekolah saya pasti sangat membantu. Bagaimana supaya anak-anak didik kami ini menjadi anak yang lebih baik lagi kan Bu Intan? Kalau menurut saya Ibu tadi kesini sudah dengan tujuannya tentang Hota, Ibu sudah mengidentifikasi masalah. Iya. Rencananya Ibu akan memanggil orang tua dan akan meminta bantuan kepada kepala sekolah. Bagus sekali sih Bu. Udah sih sepertinya menurut saya Ibu sebagai wali kelas sudah melakukan tanggung jawab yang sangat hebat, sudah mau sangat peduli dengan Hota. Menurut saya seperti itu. Iya ya Bu. Iya. Ya. Ibu ini Jadi care lega sekali. saya loh Bu. Iya Bu. Iya Bu. Menurut saya Ibu care sekali. Jarang loh ada wali kelas yang mau memperhatikan anak muridnya. Kan kasihan satu orang Hota kalau tidak mendapatkan pelajaran di mata pelajaran bahasa Indonesia dan lainnya. Seperti itu.
Iya, iya. Semangat terus ya Bu Iya, ya. terima kasih ya Jangan Bu patah Intan. semangat ya, Bu ya. Ih, sudah plong loh Bu, udah lega rasanya. Alhamdulillah kalau gitu. Udah dapat jawabannya. Nanti jangan lupa datang-datang lagi ya. Kalau Iya. nanti saya pengen tahu kalau orang tuanya udah datang, kira-kira tanggapan orang tuanya seperti apa. Baik Bu Intan, terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Intan. Bu. Baiklah, demikian praktik coaching tadi. Nah, saya sebagai pengamat mengamati praktik coaching tadi bahwa sudah berjalan sangat baik, di mana praktik tadi sudah ada tujuan, kemudian adanya di sana identifikasi terhadap masalah, dan kemudian adanya rencana aksi untuk pemanggilan kepada orang tua dari Ananda Hatta, dan kemudian adanya tanggung jawab dari coach untuk melakukan rencana aksinya. Demikian praktik coaching hari ini yang kami lakukan. Terima kasih sudah Terima menonton. kasih, semangat, salam bahagia. Salam dan bahagia. Bye.